Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.000 ayat. Namun jumlah pastinya ulama itu berbeda pendapat. Kemudian Ibnu Katsir mengutip dalam kitab Al-Bayan, Abu Amr Al-Dani mengatakan bahwasanya Al-Quran memiliki 6.236 ayat. Kalau kita mengutip dari Kemenak Republik Indonesia, itu perbedaan jumlah ayat Al-Quran ini disebabkan karena perbedaan ketika sahabat itu mendengarkan bacaan Rasulullah. Nah, ada sebagian sahabat menganggap ketika selesai membaca itu ada yang dianggap sebagai wakaf, atau ketika lagi membaca, oh ini ternyata disebut sebagai suatu akhir ayat ya. Misalkan di dalam bacaan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka ada ulama atau yang mereka tentunya meneruskan pemahaman dari para sahabat, itu ulama itu yang menganggap Alif Lam Mim adalah ayat yang pertama. Sedangkan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin adalah ayat yang kedua. Namun ada juga yang menganggap Alif Lam Mim hingga hudal lil muttaqin adalah satu ayat. Jadi dari sini aja sudah jelas berbeda, gitu ya. Maka demikian juga dengan Al-Fatihah. Ada yang menganggap Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang tidak. Nah, biasanya yang tidak itu nantinya menganggap ayat ke-7 Al-Fatihah itu terbagi menjadi 2 ayat ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ini adalah ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Jadi mulai dari ghairil maghdubi itu adalah ke-7. Jadi diwakafkan di Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedangkan mengenai jumlah kata, Al-Fadl bin Syadzan mengatakan ada 77.439 kata. Sedangkan hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hamami mengatakan bahwa Al-Hajjaj yang dimaksud di sini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf mengumpulkan para penulis dan menghafal Quran lalu menyuruh mereka menghitung jumlah huruf Al-Quran. Ternyata diketahui itu ada 340.740 huruf. Huruf fa pada kalimat wal yatalattaf dalam surat Al-Kahfi adalah huruf tengah Al-Quran. Dengan demikian, kalimat atau kata tersebut adalah kata-kata yang paling tengah di Al-Quran. Jadi wal yatalattaf itu adalah kata atau kalimat dalam bahasa Arab ya, yang di tengah-tengah Al-Quran. Kemudian fa-nya dari kata dari kalimat wal yatalattaf itu adalah huruf yang paling tengah. Yang menarik dari Al-Hajjaj bin Yusuf ini, ia dicatat sebagai seorang yang kejam namun juga sangat cinta pada Al-Quran. Tak bacakan sedikit, masih ada waktu 2 menit. Tentang Al-Hajjaj dikutip dari NU Online ya. Al-Hajjaj bin Yusuf itu adalah gubernur Irak pada masa dinasti Umayyah berkuasa. Beliau ini berkuasa di masa khalifah yang keempat di dinasti Umayyah. Beliau adalah panglima perang yang membordir kota Mekah dengan panah api ketika terjadi bentrokan dengan Abdullah bin Zubair. Jadi sampai itu dibombardir kota Mekah, sampai juga terbanyak penduduk kota Mekah yang terbunuh, dan juga Ka'bah saat itu sampai terbakar. Kemudian ketika Al-Hajjaj itu menjadi gubernur, diangkat oleh Khalifah Marwan, sejarah mencatat berbagai kekejian dan kekejaman yang dilakukan. Selain membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, Al-Hajjaj juga membunuh 2 sahabat lainnya, yaitu Jabir bin Abdullah, Kumail bin Ziyad, dan 1 ulama besar yaitu Sa'id bin Jubair. Lalu sampai pada ketika saat Al-Hajjaj itu meninggal, itu disambut sukacita oleh para ulama dan rakyat. Karena memang salah satu, aku pernah baca itu tentang Al-Hajjaj ini, beliau itu menaikkan pajak, mengenakan pajak itu tidak hanya pada kafir zimmi. Jadi jizyah itu juga dikenakan pada kaum muslimin. Jadi ketika meninggal Al-Hajjaj ini kemudian disambut sukacita oleh para ulama dan rakyat ya. Mereka merasa lega bisa terbebas dari kekejaman Al-Hajjaj. Namun demikian dikabarkan bahwa Al-Hajjaj itu sangat bagus hafalannya terhadap Al-Quran. Juga sejarah juga mencatat jasanya dalam menambahkan baris tanda baca dalam mushaf Al-Quran sehingga memudahkan kita semua sampai sekarang.
Itu artinya setiap muslim yang membaca mushaf Al-Quran pahalanya akan mengalir sampai ke Al-Hajjaj. Nah, jadi luar biasa ya. Sejarah sudah mencatat baik dan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.